Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesandra di Kitab Kala. Kali ini Kitab Kala akan membahas tentang Candi Borobudur, spesifik pada puncak stupa utama di paling atas. Bisa nebak, kenapa cuma puncak stupa yang harus kita bahas? Sebenarnya ini membahas puncak Borobudur yang lain, yakni sebuah catra ini, sebuah susunan batu yang mirip dengan payung yang pernah dipasang di atas stupa utama Candi Borobudur. Nah, kenapa dilepas dan ditaruh di halaman Museum Candi Borobudur? Dan beberapa bulan lalu Menteri Agama kita Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas mengusulkan adanya pemasangan catra kembali ke puncak Candi Borobudur. Alasannya sih beliau adalah agar Candi Borobudur semakin terasa agung dan semakin menarik wisatawan untuk datang. Bentar, konsep berpikirnya kok kayaknya salah ya? Nah, ditambah lagi usulan tersebut didukung oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau juga berpendapat dengan dipasangnya catra bisa meningkatkan kunjungan ke Candi Borobudur sampai 2 juta kunjungan. Wah, sepertinya Pak Sandiaga Uno belum tahu berita kalau kita pernah ditegur oleh UNESCO karena Candi Borobudur strukturnya mulai amblas karena tiap hari dinaiki oleh lebih dari 5.000 orang. Makanya sekarang kalau mau naik candi harus dibatasi dan dijadwal biar nggak runtuh. Jadi pernyataan dua menteri kita tadi disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas atau disingkat DPSP di Magelang, Jawa Tengah. Dalam rapat membahas sejumlah rencana pengembangan kawasan DPSP, strategi peningkatan investasi, serta strategi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. Termasuk salah satunya membahas tentang Candi Borobudur. Lanjutan dari rencana Pak Sandiaga Uno ini akan dieksekusi paling nggak pada bulan September ini. Nah, dari pernyataan ini membuat banyak arkeolog, sejarawan, dan ahli budaya menolak rencana ini. Bahkan dari Museum Cagar Budaya Candi Borobudur selaku penanggung jawab pelestarian Candi Borobudur yang pertama kali menolak, bahkan jauh sejak beberapa tahun lalu. Ditambah lagi, penolakan juga datang dari para anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau disingkat IAAI. Jadi gimana nih? Kok ada yang pro, ada yang kontra? Lalu apa sih catra ini? Kok bisa-bisanya susunan batu segini tapi bikin pemerintah dan para penanggung jawab candi terkesan nggak akur? Terus alasan utamanya apa sih? Mari kita bahas bareng-bareng di Kitab Kala. Opening dulu. Oke, langsung aku jawab secara pribadi sebagai seorang arkeolog indie dan terdaftar sebagai anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Aku menyatakan penolakan atas rencana pemasangan catra yang ada di Indonesia. Ada 3 alasan utama secara pribadi dan secara singkat, yakni pertama, 80% bagian dari catra adalah batu modifikasi hasil rekaan Van Epp, si penanggung jawab pemugaran pertama Candi Borobudur di tahun 1900-an. 2. Van Epp sendiri mengakui adanya kesalahan dan khilaf karena berusaha merekayasa adanya catra dengan membuatnya dan memasangnya di puncak candi. Karena itu dia juga akhirnya melepasnya. 3. Baik secara penelitian
dan hasil forum diskusi selalu menyimpulkan bahwa tidak merekomendasikan pemasangan catra karena akan mengaburkan keaslian bangunan candi dan berpotensi terkena pelanggaran baik dari Undang-Undang Cagar Budaya maupun peraturan UNESCO sebagai lembaga internasional yang ikut mengawasi keberadaan dan kelestarian Candi Borobudur. Ingat bahwa Candi Borobudur sudah menjadi warisan dunia. Nah, itu tadi 3 alasan utama dari aku pribadi setelah membaca berbagai hasil diskusi dan jurnal penelitian. Oh ya, tambahan lagi, FUNEP dalam ide pembuatan dan pemasangan catra berawal karena dia melihat puncak-puncak candi di luar negara Indonesia yang lazimnya memiliki catra. Padahal kalau FUNEP melakukan perbandingan di tanah Jawa saja, justru candi-candi Buddha di Jawa tidak memiliki catra. Sehingga menambahkan catra malah bikin kekhasan candi Buddha di Jawa terjadi anomali. Ya jadi nggak asli aja gitu. Nah, berikut aku bacakan dan bahas sedikit pernyataan dari Mas Hari atau bernama lengkap Dr. Hari Setiawan SSMT selaku Pamong Budaya MCB atau Museum Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur yang termuat di beritamagelang.id. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Terkait dengan pemasangan catra tersebut, arkeolog Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur Dr. Hari Setiawan SSMT selaku Pamong Budaya MCB Warisan Dunia Borobudur tidak mengetahui secara detail tentang rencana pemasangan tersebut. Ini terkait 2 rencana menteri tadi ya. Hari menyampaikan bahwa memang beberapa ahli dari BRIN yang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk mengkaji rencana pemasangan kembali catra oleh FUNEP. Menurut hasil kajian Balai Konservasi Borobudur tahun 2018, tidak merekomendasikan pemasangan catra karena catra bukan elemen arsitektural asli Candi Borobudur. Catra yang saat ini sedang diriset oleh saudara-saudara kita di BRIN itu merupakan hasil karangan atau yang kita sebut sebagai rekonstruksi perkiraan yang dilakukan oleh FUNEP sekitar tahun 1907 sampai 1911 bersamaan dengan pemugaran Candi Borobudur yang pertama kali. Terang Mas Hari saat ditemui oleh wartawan di tanggal 19 bulan Juni 2024. Dari hasil rekonstruksi tersebut, FUNEP menyatakan bahwa dia melakukan banyak kesalahan dengan menambahkan batu baru pada struktur hasil rekonstruksi, sehingga keaslian dari catra tidak sesuai. Kemudian diturunkan kembali oleh FUNEP. Ya, setelah dipasang, terus dicopot dikembalikan. Mas Hari melanjutkan bahwa Candi Borobudur merupakan candi yang tidak mempunyai catra dengan analogi bahwa candi-candi khususnya yang ada di Jawa Tengah di abad 8 sampai 10 Masehi itu tidak bercatra. Dengan status Candi Borobudur sebagai cagar budaya, peringkat nasional dan telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia, langkah-langkah pelestarian termasuk intervensi pemasangan catra harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen naskah ilmiah akademis yang membuktikan bahwa catra merupakan bagian asli dari Candi Borobudur. Mas Hari juga menambahkan bahwa jika bukti atas keaslian ini tidak dilakukan, akan menjadi bencana yang harus kita tanggung dari generasi ke generasi, karena telah merubah keaslian dari Candi Borobudur itu sendiri. Satu hal yang perlu disadari adalah nilai di Borobudur ini adalah universal, sehingga sebagai warisan budaya dunia, di mana bukan hanya milik masyarakat Indonesia, namun juga milik dunia. Sehingga tidak hanya masyarakat atau umat Buddha saja yang memaknai Candi Borobudur, namun semua umat beragama, para penghayat kepercayaan, masyarakat tradisional bisa memaknai Candi Borobudur pada kehidupan mereka.
Nah, itu tadi yang termuat di beritamagelang.id. Jadi, akhirnya menurutku pribadi, kepentingannya di sini hanyalah salah strategi aja untuk meningkatkan kunjungan ke Candi Borobudur. Kalau memang targetnya tambahan 2 juta kunjungan dalam setahun ke Candi Borobudur, justru secara target ini bagus, sehingga berbagai pihak punya angka pasti yang harus dikejar. Baik pengelola, baik pelestari, baik berbagai pihak yang mengelola Candi Borobudur. Cuma caranya yang harus diperhatikan, karena jika pariwisata selalu berfokus pada objek utamanya, pasti kegiatan pariwisata bakal mengganggu objek wisata itu sendiri. Contoh nih, sehari dinaiki 5.000 pengunjung aja. Candi Borobudur strukturnya banyak yang bergeser dan berpotensi longsor. Kenapa? Karena aslinya desain Candi Borobudur dulunya cuma untuk dinaiki beberapa orang Buddha saja. Bahkan estimasi paling banyak hanya 200 orang. Kalau tiba-tiba ada target 2 juta kunjungan ke Candi dengan pemikat kunjungan utama adalah Catra di puncak, wah berapa orang tuh setiap hari yang akan naik ke Candi. Terus solusinya gimana mas? Ya makanya harus ada strategi wisata dengan peningkatan di area zona pengembangan dan pemanfaatan. Kalau ibaratnya nih, Borobudur ada di zona inti, lalu ada zona penyangga dengan berbagai alat keamanan dan pelestarian candi. Lalu ada zona pengembangan dan zona pemanfaatan di luar zona itu. Berbagai event, berbagai wahana, dan hal-hal menarik bisa diadakan di 2 zona tadi. Yang udah sering terlaksana itu adalah event-event seni di zona tadi, sehingga punya potensi menyerap kunjungan yang lebih banyak. Iya enggak? Jadi itu tadi pembahasan kita tentang penolakanku terhadap usulan pemasangan kembali Catra Candi Borobudur oleh beberapa petinggi di negara ini. Ya semoga tidak jadi dipasang dan Candi Borobudur terus ada dengan nilai keasliannya. Jangan lupa like dan subscribe. Aku Ganesh Andra, si arkeolog Indi, undur diri. Bye.